kontennya Denny Sumargo. Gue tuh termasuk yang suka juga sih sebenarnya konten-kontennya Denny Sumargo, obrolan-obrolannya asik. Em, tapi ini agak sedikit spesial karena katanya udah bikin aki dan pokoknya komennya tuh, bang lu harus nonton, lu harus lihat. Udah kalau kayak gini nih, udah ciri-ciri ya, kayaknya bakalan ya udah deh kita nonton ya. Ini nggak tahu nih. Kalau di videonya panjang lu pada nggak nonton, gue sumpahin bener-bener magic jar lu lari-lari tengah malam di ruang tamu. Ini bener-bener pas ngeliat Tuba pertama kali itu beda banget. Apa? Beda banget dari online gitu. Kayak lebih, ini kayak auranya lebih enak, lebih cakep, lebih anggun gitu. Wah, kebongkar nih. Wah, ini nggak boleh di skip. Gue juga nonton ini semua, gue nggak boleh gue skip nih. Temenin beneran sumpah, ini keren, ini kayaknya lucu nih. Tuba, kenapa kamu mau sama dia? Hah, ada Tubanya. Masuk bosku. Tuh. Tadi dibilang apa? Cinta? Bukan, apa sih? Wah, brengsek. Bener-bener pas ngeliat Tuba pertama kali itu beda banget. Apa? Beda banget dari online gitu. Kayak lebih, ini kayak auranya lebih enak, lebih cakep, lebih anggun gitu. Tuba, kenapa kamu mau sama dia? Masuk bosku. Tuh. Apa itu cinta menurut Vicky? How do I? Bangke ada dong. Tubanya ada dong di situ. Buat ini nih. Wah. Aduh. Wah parah sih ini. Ini berarti momennya. Ini kayaknya akan dibicarakan semua kah? I don't know. Harusnya lu jawab Tuba. Katanya love is Tuba. Aduh. Selama beberapa hari nunggu gitu kan, berapa bulan, di sini akan terbongkar semua kayaknya. Masa 2728 ya? Di bawah itu ya? Jauh. Jauh. 22. 22. Iya. Karena kalau di Ome TV itu kayak anak-anak loh. Terlalu banyak masalah kayaknya. Iya, itu banyak masalah dia hidupnya ya. Gue Setuju nanya gue. dong sama lu. Lu awal terkenalnya itu dari mana? Gue Si Vicky ini dewasa banget kelihatan cara berpikirnya. Begitupun Tukba ya. Makanya gue melihatnya mereka tuh cocok ya. Ketika melihat sesuatu permasalahan dia tuh dewasa banget, bijak gitu. taunya itu kan lu dari Ome TV. Tapi katanya lu dulu anak e-sport. Apa? Apa? Gamers. Waduh, ini. Coba lu cerita lah biar awak ini paham, biar kenal juga. Jadi flashback. Oh ini cerita dulu semua ya. 2000. Temuannya berapa? Lu nggak tahu, lu yang tahu. Ke tahun 2018. 18. Jadi begitu selesai Suaranya asik ya. sekolah, Enak. Iya. selesai sekolah. Gue jadi berasa ngobrol sama koridor. Ya, gimana? Terus 2018. 2018 selesai sekolah, nggak mau kuliah. Lu kalau yang nggak tahu Korigor tuh punya suaranya deep juga dalam. Korigor, Gofar itu, gue seneng banget karakter. Termasuk Vicky. Vicky ini belakangan ya, karena yang rame dulu kan, terkenal duluan istilahnya kalau boleh dibilang, kalau pecinta radio, lu pasti kenal Gofar Hilman. Terus lalu ada Korigor, dia juga ada konten YouTube-nya. Itu suaranya gue suka banget. Dan akhirnya muncul Vicky Naki yang sekarang gue juga suka dengan karakter suaranya itu menurut gue cowok banget sih. Kenapa lo nggak mau kuliah? Males. Serius? Gue males. Terus? Gue juga males. Dia setahun dan bilang ke orang tua ya alasannya, aduh nggak kuliah dulu setahun. Ya mereka kasih dulu, nggak usah kuliah. Orang tua lo oke-oke aja? Oke. Walaupun mereka sebenarnya kayak gitu. Dan ya tahun segitu kayak Vicky cuma di kamar doang. Mereka suka ngeliatin punya anak gak ada masa depan. Iya. No lab. Lu apa di otak lu sih nggak mau kuliah waktu itu? Ya memang sebenarnya dasarnya pemalas kali ya. Serius lu enggak serius, Vic? Lu emang Serius. otak lu apa dulu di pikiran lu waktu itu? Game.
Oh. 24 jam main game. Tahu Dota 2 Bang? 24 jam main game. Pokoknya gue mau main game aja gue gitu. Iya. Lu katanya introvert juga ya? Introvert parah. Kalau introvert kayak gitu, Tapi jangan ditiru ya. Maksudnya lu kalau sekolah ya sekolah lah yang benar. Tapi memang rencana Tuhan itu memang nggak bisa. Ya kita tahu ya, maksudnya kita ketahui gitu loh istilahnya. Apa ya, semuanya itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi manusia kan wajib berusaha gitu. Ini kebetulan aja Vicky ini menemukan jalan yang menurut gue sangat luar biasa dengan Ome TV akhirnya gede banget. Gue dulu tuh suka nonton waktu dia masih yang ingat mungkin kalau lu penonton Vicky Naki lu inget dong kamarnya yang AC-nya sebelahan tuh. AC-nya yang dibagi dua sama kamar sebelah gitu kan. Ya masih ala kadarnya lah untuk peralatannya PC-nya webcam biasa gitu kan. Sampai sekarang gede. Ya kembali lagi tuh kebesaran jalan Tuhan. Orang kayak lu berpikirnya apa sih? Dia main game sendirian, nggak keluar kamar, paling makan doang balik lagi ke kamar. Kayak ke depannya, masa depan, kehidupan, keinginan. Nggak pernah Kosong itu. Kosong. Tapi kembali lagi ada memang yang orang seperti Vicky juga ada. Tapi ya langkah lebih baiknya memang kita juga punya tujuan dan sebagainya. Ini kembali lagi ini jalan Tuhan ya bro. ini kebesaran Tuhan menurut gue. Kebesaran Tuhan Vicky Naki bisa sebesar ini. Dan juga punya talent, dia punya kemampuan berbahasa dan sebagainya. Jalan Tuhan juga dia bisa ketemu Tukba gitu kan. Jadi ini menurut gua ini kebesaran Tuhan sih. Yang diperlihatkan ke kita nih kebesaran Tuhan. Karena ya Ome TV nggak ada tutorialnya loh. Dia bisa berhasil gitu. Nggak pernah di sana. Terus abis itu? Nah, habis itu kan ketemu Mobile Legends. Iya. 2018 kayaknya Mobile Legends memang lagi nggak gua naik-naiknya. FF gue mah. Lagi hit banget. Udah. Main kau. Main. Naik namamu. Enggak. Abang tahu nggak sih? Misalnya ML main? Pernah sedikit doang, nggak banyak, nggak sering. Oke. Jadi kalau misalnya kita nonton nih, kadang orang nyari orang yang pengen belajar main, mereka nyari gimana cara main gini-gini. Okay. Nah di channel dulu itu namanya This Nuts MOBA. Itu mengupload video-video pro player yang main, jadi bukan bikin yang main. Jadi kerjaannya itu kayak pagi hari buka, lihat nih siapa pro player yang main, lihat, dicek, terus rekam. Supaya habis direkam si pro player ini main, re-upload. Vicky pernah mengalami menjadi seorang re-upload juga ya konten, karena bingung biasanya para YouTuber pemula baru itu suka bingung ya mau ngapain, tapi punya target yang besar, punya pengen goals yang besar. Pengen caranya gampang biasanya. Ya pernah merasakan re-uploader juga nih. Bro Vicky sampai akhirnya besar dengan Ome ya. Upload ke YouTube. Ya? Misalnya apa ya? Hero-nya misalnya namanya Gusion gitu kan. Gusion kill-nya segini, cara mainnya begini, itulah itu. Lu upload? Upload. Lu reaction? Enggak. Oh lu cuma re-upload yes, gitu? Yes, re-upload doang. Re-upload bukan reaction. Pernah Vicky mengalami itu jadi re-upload. Makanya dia paham betul ya. Karena kalau lagi live IG, wah ini makanannya re-uploader nih. Dan dia sih santai-santai aja coba-coba. Ya tinggal para re-uploadernya, maksud gue, kalau ngambil bahan-bahan Vicky, ya bawalah ke hal yang positif minimal gitu loh. Bikin ke hal yang positif. Karena dia juga kontennya kan konten positif. Jangan dibawanya ke yang aneh-aneh gitu loh. Gue rasa kalau selama itu untuk diberitakan menjadi hal yang positif, gue rasa dia sih oke-oke aja sih si Vicky-nya gitu kan. Tapi kalau jadi negatif kan dia kesel juga deh. Upload doang. Jadi sehari itu 3 kali upload, benar-benar di kamar terus. Rekam, 3 kali upload. Itu kan di kamar bu. Buat apa? Ya buat nyari ngegedein YouTube, viewers segala macam. Oh lu berharap hidup dari YouTube? Sebenarnya nggak juga sih, dulu tuh kayak iseng doang. Pertama itu, yang kedua lagi seneng-seneng yang edit. Oke. Dan nggak tahu mau ngedit apa, kebetulan suka Mobile Legends, jadinya ngelakuin itu. Lu naikin YouTube. Banyak yang nonton. Ya 60, 70, 75. Di situ lu terkenal? Enggak. Lah, lu terkenalnya di mana akhirnya? Pas Ome TV. Oh, lu bosen nih? Nggak bosen, masih ngerjain itu. Intinya, long story short, si This Nuts MOBA ini nyampe ke subscriber 120.000. Oke.
Dan ya sebulan oke lah, 5 juta, 6 juta dari YouTube oke lah. Lumayan gitu. Ya setidaknya ada yang dibuktikan ke orang tua nih. Karena dulu begini, dulu itu butuh bantuan abangku untuk, bang, coba bilangin ke papa lah, biar dibeliin komputer. Ini mau buat YouTube segala macam, pasti dapat duit gitu. Abang yang ini ke papa. Karena abang ini orangnya kayak apa ya, bijaksana segala macam. Jadi kayak omongnya itu agak dipercaya. Akhirnya dibeli. Manipulatif juga kalau. Manipulatif. Akhirnya, kok ini memang anak-anak sekarang nih kayaknya emang suka-suka begini nih. Kok upload, subscriber kena 100.000, habis itu kau coba main Ome TV. Ya. Betul kan? Betul. Siapa yang ngajarin lu main Ome TV? FK Fajar. Fajar siapa ya, Wak? Ada YouTuber di Indonesia, dia main Ome TV dan dia pernah upload video ngobrol sama orang luar. Oh, lu lihat videonya? Lihat videonya. Wih, bisa ngomong sama orang luar nih. Seru banget. Seru banget nih. Oke. Nah, tak cobain. Lu bikin. Main, masuk. Pertama masih nervous banget tuh. Iya. Masih gak bisa ngomong sama orang introvert. Sama orang Indonesia aja susah ngomong, apalagi sama orang luar. Oh, di sini belajar ngomong. Bahasa Inggris makin bagus. Terus makin percaya diri juga dari Ome TV. Oh, jadi lu bisa 5 bahasa ini dari Ome TV? Oh. Gokil ya. Orang tuh ini loh, amazed banget. Deddy Corbuzier katanya juga amazed banget. Katanya lu bisa 5 bahasa ini gitu loh. Jadi lu belajar dari Ome TV semua. Karena lu tiap hari live Ome TV. Lu sembari belajar nih. Sambil belajar. Gue mau ngomong apa. Terus ini yang gue bilang bahwa ilmu pengetahuan tuh lu bisa dapat dari jalur formal ya, sekolah ya, SD, SMP gitu-gitulah, kuliah gitu kan, itu jalur formal ya, dengan sekolah. Yang kedua, ilmu tuh bisa didapat dari tambahan kayak seperti training, lu ikut seminar dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan gitu kan. Vicky Naki ada di lingkungan Ome TV yang banyak orang berbicara dengan bahasa lain. Akhirnya lingkungan itu memberikan ilmu baru untuk Vicky. Jadi lingkungan tuh bisa memberikan seseorang skill, jangan salah ya. Lu nongkrong sama orang yang lingkungannya musik, lu bisa pandai bermusik di situ, karena lu pasti akan mencoba dan lain sebagainya. Lu suka nongkrong sama orang, apa tuh zaman dulu tuh sempet rame batu akik, tiba-tiba orang-orang tuh jadi ahli batu akik semuanya. Tahu bagaimana cara ngasahnya, ngelapnya dan lain sebagainya, motongnya. Semua orang jadi pintar tentang batu akik. Padahal nggak ada sekolahnya, nggak ada sekolahnya. Kadang nanya, cara ngomong gini gimana sih di bahasa lu gitu? Biar keren juga gitu. Iya. Reaction. Nah, jadi ketika udah 1 bulan mainin Ome TV, 1 bulan udah main Ome TV, udah bisa beberapa kosakata di beberapa bahasa. Nah, setiap kali ngomong pakai bahasa mereka tuh kayak, kaget dia. Bisa lo bahasa gua gitu. Oke. Nah, langsung kepikiran, ini reaksi-reaksi gini, kayaknya kalau dimasukin begitu. Oke banget sih, kita seneng sih lihatnya. Itu awalnya, barulah ngebuat channel baru dengan nama Vicky Naki. Oh, itu awalnya begitu cuy. Gue juga kagak tahu. Akhirnya di situ nama makin naik. Ya. Dan sebenarnya dulu itu masih ngupload dua-duanya. Jadi Disnat Moba masih jalan, Vicky Naki pun masih jalan. Iya, tapi 1 bulan setelah itu kena hack. Yang mana? Semuanya, semua email dihack. Oh, hilang. Kena phishing juga. Masa nggak balik lagi? Udah balik lagi. Cuma yang diurus cuma Vicky Naki doang. Disnat Moba udah maybe not. Yang Mobanya udah enggak. Jadi fokusnya ke Vicky Naki doang, jadi itu yang diurus. Nah, itu kan perjalanan panjang tuh di situ di Ome TV tuh. Pasti kan banyak pengalaman. Jadi lu belajar kehidupan itu dari Ome TV kan. Lu ketemu banyak orang. Bener-bener dari layar doang. Lu ketemu banyak orang nih. Setiap hari lu di situ. Iya, setiap hari. Bisa berapa jam lu di depan? Dulu ya, kalau dulu 12 jam, 8 jam. Hidup lu di situ tuh kayaknya. Seru tapi ya. Cari konten, bikin lagi bisa 8 jam di depan komputer, 12 jam di depan komputer. Tapi yang diupload berapa gitu kan. Jadi dia tuh mencari. Ini kadang-kadang gue juga sampaikan banyak nih teman-teman pada ber-YouTube segala macam. Ya memang harus ada modal ya, ada effort gitu kan ya. Untuk mendapatkan sebuah konten 15 menit, Vicky Naki bahkan harus mengorbankan bisa 8 jam, 12 jam. Untuk satu konten kan gitu. Karena dia harus mencari mana obrolan yang menarik gitu kan. Gokil sih usahanya. Gue sukanya itu tuh. Orang-orang yang dengan semangat juang yang gede. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kalau caranya benar. Kalau caranya salah, hasilnya salah. Gue juga selalu bilang gitu. Seru. Apa paling hal yang lu kayak ibaratnya
tertarik tuh, penasaran. Lu kayak pengen penasaran apa di Ome TV tuh? Ketemu orang siapa? Ya itunya sebenarnya kayak bakal ketemu siapa lagi ya, bakal ketemu orang gimana lagi, bakal ngebahas apa lagi gitu. Karena mereka pun banyak masalah gitu dan kadang-kadang mereka juga share kita. Dan public speaking lu jadi bagus nih. Daya tangkap lu juga jadi cepet. Orang paling aneh seperti apa yang pernah lu temui di Ome TV? Pasti banyak. Sebenarnya nggak aneh-aneh banget sih, cuma kayak ya mereka kadang ada di kamar mandi lah, mereka ada pap tete. Apa? Di kamar mandi ada yang nggak pakai baju ya gitu. Cewek, cowok cewek, bau. Serius. Naked, fully. Udah, gue tahu pikiran lo, gak usah main Ome TV. Tujuan main Ome TV-nya malah lu pada nyari yang ini kan. Yang ini lo mau cari. Dasar. Boleh? Sebenarnya sih nggak boleh. Wih, bahaya tuh. Ya, bahaya banget. Itu pasti kena ban langsung. Jadi dia awalnya itu gelap nih. Oke. Awalnya gelap ya. Gelap, dia kayak tutup sama sesuatu gitu. Ngobrol, asik. Wah, enak nih cewek ini ngobrol enak. Ngobrol dalam kegelapan ya. Iya, terakhirnya tiba-tiba aku mau ngasih sesuatu boleh nggak? Ya silakan. Dibuka, jebret. Sekilas aja. Lama nggak tuh? Ya 2 detik, 3 detik. Habis itu what happened? Kayaknya dia dikena ban langsung. Oh, jadi 2 detik, 3 detik, gue lihat begitu langsung. Gue skip apa gue biarin? Enggak lah, skip lah. Aduh, itu ya kadang-kadang media sosial ini kalau lu bawa positif ya jadi positif, kalau negatif ya jadinya ya begini. Tergantung kita bawanya sebenarnya. Padahal lu main kayak bikin Naki aja, lu bisa menghasilkan uang berjut-jut-jut. Kenapa digitu-gituin kan, sayang ya. Malah asik lu bisa ketemu dengan orang luar. Zaman gue nggak ada, boro-boro. Kita mau telepon pacar aja mesti nyiapin uang koin zaman dulu. Telepon umum. Pasti akan kena ban gitu. Oh, itu peraturannya. Iya. Nah sebenarnya orang-orang kayak gitu carinya apa sih sebenarnya? Nah ini pertanyaan yang sama juga ditanyakan selama ini. Ya, Ome TV buat ngobrol, buat ini. Cuma bisa lah gunakan ya untuk kayak gitu. Makanya, emang bisa ngasilin cuan? Enggak. Paling exposure ya? Iya. Jadi terkenal. Bisa jadi. Exposure atau jadi bahan. Dari Ome TV enggak. Jadi kayak buat konten. Kebanyakan juga orang mikir, wah Vicky ini dibayar sama orang Ome TV, Ome TV. Enggak. Tapi akhirnya dihubungi? Enggak. Sampai hari ini? Iya. Mereka enggak peduli. Vicky lagi siapa? I don't care. Ome TV ini dari mana sih sebenarnya aslinya? Nggak tahu ya juga. Cuma kemarin sempat baca ada dari Prancis atau Swiss atau mungkin ini gabungan dari beberapa negara ya atau beberapa instansi atau organisasi mungkin nggak tahu. Karena ada beberapa aplikasi website namanya itu Chatruletka 1, Ome TV 1, MiniChat 1. Ini aplikasinya beda. MiniChat nggak ada MiniChat. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya. MiniChat gue cuma dengar kata-kata yang nggak bener nih. Sumpah gue nggak tahu MiniChat. Nggak pernah gue mencoba cari tahu juga. Cuman kadang kita suka dengar obrolan-obrolan kalau MiniChat arahnya ya gitu dah gitu. Jadi ya udah sih, malas lah. Soalnya itu katanya sekarang lagi ramai karena MiniChat gitu. Mau main apa sih? Belum. Mau coba? Takut katanya. Mahal-mahal di situ. Apa yang mahal? Apa sih? Gue juga nggak tahu MiniChat. Kalau ininya MiniChat kan berarti apa sih, kayak WA atau gimana sih? Gue nggak tahu. Ada yang lu pada main? Gue yakin ada lu main MiniChat. Kayak gimana sih MiniChat tuh, maksudnya gimana sih? Kayak Ome TV ketemu orang apa cuma kayak WA namanya MiniChat? Gue nggak ngerti juga sih. Belum pernah gue. Sumpah demi ya Tuhan, demi Allah gue nggak tahu itu MiniChat apa. Cuman karena stigmanya banyak negatifnya, gue males lah. Ini susah dijebak nih. Lanjut. Dia teman-teman gue kemarin ada yang selingkuh di MiniChat katanya. Udah lanjut lah. Lu lagi ngejelasin gue potong lagi. Sampai mana? Itu lu hebat lu, dari introvert tuh bisa jadi extrovert tuh. Ngejelasin apa tadi? MiniChat lagi tuh. Apa tadi yang Naki bilang ada yang miripnya chat juga belakangnya.
Ome TV. Lu bangga gak sama diri lu gara-gara itu semua? Orang tua lu ngelihat lu berubah kayak gitu, mereka bingung gak? Nggak bingung sih, maksudnya ya mereka sering banget ya, mama bangga sama itu. Oh iya, I swear. Dan lu happy lah pasti ya. Wow, so happy. Nah ini kan gue dengar sedikit, lu tuh nggak pernah mau ngobrolin tentang background keluarga katanya. Apa yang lu hindari biasanya kalau kayak gitu? Yang lu nggak mau you expose or people want to know gitu? Apa yang lu jauhin? Apa ya maksudnya? Ya kalau dari keluarganya kan agak sensitif aja sih. Betul. Apa sih sensitifnya apa gitu? Background lu apa yang bikin sensitif? Sebenarnya kalau dari keluarga nggak boleh juga ya. If you wanna ask something, sure. Nih kayak contoh gue dengar katanya lu berasal dari orang yang perekonomian biasa-biasa aja, benar? Nggak biasa-biasa, rendah banget. Oh, rendah banget. Iya. Serendah apa coba? Oke, jadi dulu kita sempat lah. Papa punya usaha, punya beberapa cabang, yang akhirnya semuanya bangkrut. Akhirnya semuanya bangkrut. Dan udah nggak kerja lagi. Dan sempat kayak cari-cari ulat. Iya, cari ulat buat dijual. Ulat-ulat bisa buat mancing gitu, bisa buat ada vitamin-vitamin gitu. Di cerita sini nih ya. Di sini. Terus ke sini. Mama nggak kerja. Oke. Mama kerja, papa nggak kerja. Jadi mobil udah dijual satu. Dijual. Enak dong suasana keluarga tuh. Iya. Cuma karena alhamdulillah kita itu harmonis sih dari itu. Jadi Papa ini ya, apa good leader lah ya. Good leader, exactly. Yeah. Dia tetap pertahankan keluarga. Yeah. Nah, apa yang memotivasi dulu itu, waduh ini dari keluarga begini, dari papa begini, kasihan. Tapi lu sempat ngerasain hidup enak dong. Ya oke lah. Oke lah kan. Oke lah. Ke sekolah naik mobil. Ya. Iya kan? Ya. Tiba-tiba itu nggak ada. Lu bingung nggak tuh? Enggak. Ya kita bukan juga maksudnya ya oke mobilnya juga bukan BMW atau gimana ya. Kijang tuh sih. Kijang. Gitu. Tapi akses hilang kan? Iya. Omongan orang dong. Ya mungkin ya kita nggak tahu. Oke. Mungkin belakang. Oke. Kemudian katanya kalian sempat kontrak. Bukan sempat kontrak, memang kontrak dari dulu. Jadi dari tahun 2000 ngontrak sampai 2021. Umur berapa waktu itu? 20. Lu sempat berpikir banyak nggak tentang apa yang terjadi sama keluarga lu gitu? Enggak. Otak lu di mana waktu itu? Gue nggak ngerti apa lu. Lu cara berpikirnya gimana sih dulu? Gue nggak tahu dong. Seorang Vicky Naki dulu ya. Bacotnya. Ya dulu tuh kayak memang game. Sebelum umur 20 ya. Memang game. Kayak nggak terlalu pedulian gitu. Cuek banget orangnya. Dan entah kenapa pas di umur 20 kayak ada keajaiban apa yang tiba-tiba mikir kayak aku harus ngerjain sesuatu nih buat keluarga juga, buat orang tua. Tiba-tiba. Nggak tahu apa gitu. Tiba-tiba gitu. Oke. Kasihan ya mereka. Oh, lu kok bukan orang yang sensitif gitu? Sensitif. Kayak ngelihat keluarga, waduh, ibu, mama gitu. Sekarang ya? Berpikir. Sekarang ya? Gara-gara apa? Bener-bener tahu. Oh, alien lu ya? Bisa. Alien nih orang. Bisa 5 bahasa. Tiba-tiba begitu. Tiba-tiba berset aja udah. Oke. Terus apa yang comes out in your mind waktu itu? What do you want to do? What do you want to achieve? Terus apa yang lu pengen deliver ke orang? Nah, begitu orangnya bukan terlalu punya rencana matang. Jadi kayak apa yang pengen dilakuin sekarang yang dilakuin. Selagi masih aktif dilakuin. Contohnya? Ya waktu itu pengen ngebuat Disnat MOBA yang itu lakuin aja. Maksudnya nggak mikirin ini berhasil nggak ya cara ini maksudnya worth it nggak sih gitu. Menghabiskan waktu sebanyak ini buat ngelakuin ini nggak. Jadi kayak pengen lakuin. Terus kayak dulu belajar bahasa juga gitu. Orang tua nggak pernah juga yang kayak ngapain, nggak pernah. Kayak mereka bisa kan. Ada yang nanya di community gue, lu bisa belajar bahasa cepet itu gimana caranya katanya? Sebenarnya nggak ada trik-trik yang kayak gimana banget ya. Mungkin ya ngobrol langsung sama orangnya. Dari rasa penasaran pasti kan? Dari rasa penasaran, dari rasa suka pastinya. Pengen lihat reaksi dia. Iya benar. Benar kan? Benar. Dan satu juga, Vicky memang senang banget bahasa. Suka itu sama bahasa. Dan lu baru tahu saat lu main Ome TV. Nggak semua orang kan lidahnya bagus kan? Iya. Ya. Jadi kadang-kadang pada saat kita belajar bahasa, ada beberapa jenis bahasa nih yang lidah kita nih susah nih. Nah ini gue sependapat sih. Masalah suka, gue juga suka ya. Gue suka tuh Perancis. Gue suka
Ya British itu gue seneng banget tuh accentnya mereka tuh kan. Rusia itu gue juga wah Spanish apalagi. Cuma kembali lagi kadang accent ini Vicky Naki ini punya kelebihan di situ. Jadi accentnya dia itu kayak bisa nyatu di berbagai jenis bahasa. Ini yang bikin apa ya kayak nilai jual Vicky itu jadi keren gitu maksud gue. Bener dong. Benar. Contohnya bahasa apa? Lu 5 bahasa apa aja nih? Indonesia, Inggris, Rusia, Spanyol, sedikit bahasa Turki. Sedikit bahasa Turki. China bisa katanya. Nggak bisa ya? Turki. Romania di sini pengen belajar sama apa? Oh, sama Cici dia. Iya, lidahnya sampai susah bilang R tuh. Oh. L itu. Karena bahasa Mandarin Cina dia. Iya, Mandarin. Nah, dari 5 ini yang paling sulit apa lo? Rusia. Oh, bininya loh. Denzel nih aduh. Ci Olive dong. Gue fansnya Ci Olive, Denzel. Macam-macam Ci Olive kalau udah marah-marah gue seneng banget. Mukanya itu lucu banget Ci Olive itu. Rusia bener ya. Kenapa lidahnya nyelip-nyelip ya? Mereka kan punya 33 huruf. Oke. Satu itu. Dan ya cara pengucapannya juga susah. Mau bilang hai, gampang ya. Hai. Bahasa Rusia Здравствуйте. Silakan. Bukan abbreviate ya? Wow. Apa? Kenapa? That's so good. Apaan? So good. Gak bener untuk yang pertama kali ya. It's amazing, man. Tapi gue udah lupa apa tadi? Здравствуйте. Здравствуйте. Gila Enggak. Ngapa yang gila? Itu tunggu. Terus. Bisa nih kayaknya. Seru. Bisa apaan dong? Bisa. Main Ome TV. Ntar gue liat lagi tiba-tiba nongol. Pernah temen gue main Ome TV tiba-tiba ada nongol gue pengen. Kaget bener kan? Lu pernah juga? Iya. Gila itu. Ada yang wah coba dah semuanya udah lihat itu mah. Oh jadi lu besar dewasa di sana. Makanya cara berpikir lu, cara ngelihat lu, gue surprise loh. Maksudnya aura lu tuh nggak nunjukin usia lu. Ya. Aura lu tuh nunjukin bahwa lu tuh udah matang, dewasa, lu melihat sesuatu. Setuju gue. Udah beda, cara lu melihat mata lu beda. Ya. Semua ini lu belajar di Ome TV, lu mengenal dunia yang luas ya. Yeah, crazy. Iya, makanya kan ada yang bilang mainnya yang jauh supaya lu jangan punya pemikiran yang sempit. Bener kan ya? Padahal mainnya di rumah doang, tapi waduh, hanya dari kayak screen doang bisa jauh. Lu nih hasil dari anak sekarang nih kalau gue bilang. Yeah. Istilahnya anak sekarang gitu ya, yang main sosmed. Tapi kamu bermain sosmed arahnya bagus. Banyak kan yang bermain sosmed arahnya nggak bagus gitu loh, tidak menghasilkan, tidak menambah wawasan. Gitu. Hanya menambah masalah dan pinjol ya. Cing Zeus. Aduh. Bener juga. Bener kan gue ya? Iya, jangan gitu karena itu masalah. Tapi lu hebat lah, maksudnya dengan usia lu, dengan pemikiran lu yang tidak panjang menurut gue ya dari lu cerita ya. Lu tuh bisa menemukan jalan sampai akhirnya lu menjadi terkenal. Ya obrolannya menarik, gue suka banget. Cuma masalahnya gue masih nunggu masalah Tukba ini di menit keberapa. Kalau gue geser nanti terskip lagi. Udahlah gue tonton. Udah lo masih nemenin gue ya. Lu bisa punya penghasilan. Nah ini awal mulanya katanya dari pertama lu direkrut sama Baim, bener? Iya. Bener ya? Iya, gue tahu tuh ceritanya. Juga sih. Didatengin. Iya pertama. Ya pertama dan the only one. Nah, iya. Nah, lu mulai menghasilkan itu saat masuk sama Baim atau sebelum itu udah? Tapi jomplang nggak penghasilan dari penghasilan setelah itu? Yes. Oke. Apa yang lu akhirnya pelajari? Ya, terutama masalah harga pastinya. Karena sebelumnya kayak ada yang ini kan, waduh, hasilnya cuma 5 juta dong. Iya, ini paham gue paham. Sama berarti. Iya, paham. Kan gue juga dari awal belajar. Iya, gitu. Itulah itu. Terus pas what? Masa sih segitu mahal? Ya mas gitu bro. Oke. Gitu. Sampai akhirnya lu belajar banyak hal. Belajar banyak hal tentang company, perusahaan gimana. Waduh, struktur segala macam. Wah, banyak lah. Sekarang arah lu mau kemana sebenarnya arah lu? Ya nggak tahu juga mau kemana ya. Oh lu masih Vicky Nakian dulu ya? Same. Jadi kayak sekarang ya masih sama going flow. Cuma sekarang udah lebih agak memikirkan ke depan. Tapi kayak pemikiran ini apa ya? Masih kayak. Tapi kayak udah mikir aja intinya. Udah mikir? Apa? Sebenarnya pengen bisnis. But I don't know what to do. Oh, why business? Kayaknya backup plan. I don't know. Harus sih. Memang ini apa ya, spontan ya, ya. Kamu tuh jenisnya kayak spontan, bener. You ngerasa bener sih. Gini,
dalam pembuatan konten pun juga. Betul. Gak ada angin, gak ada hujan. Aku ngomong sama kameramen, Thailand nih konten, ayo besoknya cabut. Gak ada mikir. Random. Cabut, gak tahu di sana hotel gimana, naik apa, mau kemana. Who cares? We don't care. I don't care. Pernah ngelakuin kayak gitu? Iya. Oh, lu suka surprise. Maybe. Lu suka kejutan. Lu suka sesuatu yang misteri. Misteri, ya. You like to know misteri, terus jawabannya apa? Iya. Lu kulik ya? Iya. Dan juga pernah ke Eropa sendiri. Nggak mau ada yang jemput, nggak mau ada yang ini. Pengen sendiri aja gitu. Thinker. Ya. Deep thinker. Deep thinker. Ya, exactly. Interest lu apa sebenarnya? What you looking for? Iya, bahasa sama culture. Bahasa, why bahasa? Tahu. Kayak bahasa gini. Misalnya ya, kita ngobrol sama orang, let's say Spanyol misalnya. Ngobrol sama orang Spanyol. Ngomong pakai bahasa Inggris, ya oke lah gini. Tapi pas ngobrol sama mereka pakai bahasa Spanyol, kelihatan jelas. Wih, kayak ada special connection. Iya, beda. Setuju lagi gue. Bantu awak ini aso Minang awak ini. Aso Minang awak ini lah teraso tuh. Like entiendo español. ¿Tú hablas español tú? Oh, no. Wala. Ano pangalan mo? Jadi bahasa Tagalog. Jadi bahasa Tagalog. Lu tahu ya? Oke lah. Marami salah. Iya, lu Minang kan? Karena gue sering traveling. Jadi biasanya sama. Makanya gue ngerti nih, ini loh. Karena bahasa yang kita pelajari itu untuk mengetahui reaksinya dia apa. Yeah. And then untuk membawa kita kepada tujuan kita kan. Yeah. Itu makanya gue bilang salah satu hal paling penting di dunia itu is communication. Yeah. How we deliver the communication, what language that we use, and the meaning of the language. Karena setiap bahasa itu dia memiliki arti yang sebenarnya sama, cuma cara penggunaannya gimana gitu loh. Jembatannya tuh bahasa ini. Yeah. Mungkin you bisa ngerasain itu sampai akhirnya lu bisa bertemu dengan banyak wanita di Ome TV. Yeah. Betul? Betul. Sampai lu dijulukin playboy katanya. Parah. Banyak lu. Playboy internasional they said. Iya, gue barusan dikirimin ini jedak-jeduk lu cuy. Mana coba lihat. Ini, lu belajar gombal-gombal tuh di mana? Nih. Gak tahu ya. Oh, yang ini sama orang Spanyol ya. Nah. Asik. Tapi bener, Minecraft favorite game. Tapi lu kok bisa cool-cool gitu? Lu so ganteng lu ya? So ganteng aja sih. Di depan kamera so ganteng. Di belakang kamera pecicilan. Sabar aja ntar di belakang kamera. Tapi lu merasa lu lagi breaking gak pas? No. Memang gak tahu ya. Memang begitu aja berbawahnya. Mungkin itu ya rasanya beracting. I don't know. Tapi pada saat lu ngomong gitu, apa special connection yang lu pengen dapat dari lawan lu? Dia interest sama lu yang cewek ya? Pasti lu interest lu lebih cewek dong. Sebenarnya karena viewers. Exactly. Karena mereka kalau sama cowok ngomongin apa juga, ini gay nih orang nggak tahu. Iya sih. Cuma kan biasanya kalau kita ketemu cewek, Pak, ya kan lu bertemu banyak cewek tuh bukan kayak gua. Kalau gua dulu live bungkus ya kan. Lu ngerti nggak maksud bahasa gua? Enggak. Ya udah nggak usah lah. Ada itu dulu kita live terus beli nasi. Zaman waktu gesit. Datang, wah ke live gitu kan, acara klub. Bungkus somai. Bungkus ya, terus kita bungkus gitu ya. Oh, makan bareng. Iya. Udah. Nah, kalau lu kan ketemu cewek gitu, pasti kan ada desire ya usia lu kan untuk kayak cantik ya. No. Enggak ada. No. Enggak ada. Hanya untuk konten aja. Konten tok. Kalau cantik gimana? Ya udah, cantik dong. Cantik mah banyak. Enggak ada desire. Enggak. Oh, enggak kan kau ya. Kalau gue tahu itu yang di tit enggak itu sang Kaisang. Aku udah sayang aku kalau ketemu perempuan di cantik-cantik cuy. Nah itu sampai akhirnya jadi pro kontra. Siapa lagi namanya? Dayana ya? Oh iya, Dayana. Itu ini udah mulai masuk nih kayaknya nih. Ini udah mulai mau masuk nih. Oke, sekarang bahas Dayana. Ini yang gue tunggu nih. Yuk, nggak ada tertarik sama dia? Enggak. Terus kok dia jadi bilang apa gitu, jadi masalah gitu ya, bener ya? Oh, masalah dulu beda. Pacaran. Kerjaan kan.
Oke, coba you cerita ya, biar jelas dulu, orang. Jadi dulu masalahnya itu sebenarnya gini, masalah sama dia itu kita tuh ada endorse berdua kerjaan. Ya intinya ada kesalahpahaman antara dua manajer. Oke. Namanya kerjaan harusnya kan diserahkan nih kita ya. Nah dianya enggak, malah di-share ke Instagram sama dia sebuah masalah. Wah gini di-share ke Instagram. Bukannya dia omongin ke kitanya. Kenapa dia ngelakuin itu menurut lu? Karena nggak adil. Insecure juga ya. Jadi dia belum apa? She didn't know how. Tapi dia influencer. Enggak. Jadi dia benar-benar gede karena masuk video. Oh, gara-gara interact sama lu ya? Iya, dan orang nge-ship ya? Iya, dan bahkan followersnya dia lebih tinggi pas itu. Oh, karena cantik memang dia. Nah. Dan netizen pada pengen lu jadian ya waktu itu ya? Ada indikasi gitu? Oh, banyak. Itu mah. Oh, jadi lu tuh kayak ngewujudin pemikiran anak-anak itu di luar sana yang akhirnya mereka bisa ketemu sama cewek-cewek cantik di luar sana, Eropa lah ibaratnya. Iya, biar mereka memposisikan diri mereka. Lu yang berimajinasi, Vicky yang ngejalanin kan. Ini kayak begini juga kan, kita dipertontonkan mereka yang si Vicky sama Tuba kan kita yang halu-halu sendirian nih kan. Yang halu-halu sendirian, mereka lagi pacaran kita tontonin gitu kan. Dan pengen terus karena kita kan pernah muda ya cuy ya. Kadang kalau nonton begitu tuh juga suka ingat lagi. Ya, ngerasain kayak gitu. Ngerasa banget ya kayak gitu ya. Oh, akhirnya selesai. Ya. Selesai dengan si cewek kehilangan follower katanya. Bener ya. Itu gara-gara apa sih? Gara-gara dia sempet live terus ngomongin, waduh aku nggak ini sama Indonesia, nggak ini pernah sempat itulah yang nggak bagus ya, gitu ya. Memang dia labil, tapi kayaknya sekarang dia udah tobat, belajar banyak, dan kayaknya, I don't know. Masih itu kontak, udah. Akhirnya putus hubungan gitu, nggak enak ya putus ya. Maksudnya putus hubungannya maksudnya putus kontaknya maksudnya kayak unfinished business, something like that. Ya. Kalau dia watch this, do you want to say something mungkin yang kalau dia beda. Beda ya? Oh beda ya? Beda ini. Ya apa nih bedanya nih? Lu pukul ya apa ini? Ayolah bang, beda ini. Oh itu beda. Kalau tadi kan bisnis, kalau ini beda bang. Oh beda ya? Kalau ini beneran. Iya beneran ya? Kalau yang gitu? Maksudnya yang mana? Ini mana? Ya ini, kita ngomongin yang ini apa? Beda nih ya? Beda. Ini beneran. Oke. Ini udah masuk ke Ibu Gubernur kan? Ini udah masuk ke Ibu Gubernur kan yang dibahas kan? Yang beda nih maksudnya Ibu Gubernur kan? Tuba kan? Iya. Dia kan mau masuk kamera katanya. Nggak mau dia. Ya nggak mau masuk sini ngobrol lah. 1 menit, 2 detik, 3 detik. Muncul. Say hi to the audience. No, lu di story mau, lu situ mau lu. Iya, boleh. Sini. Hai teman-teman. Tubanya ada dong di situ. Beneran. Halo teman-teman. Dia nungguin si Vicky yang lagi kerja. Lagi ngonten lah. Ya kerja kan ini kan. Lagi-lagi kan ngingetin kita muda tuh kadang pasangan kita suka nemenin kita kerja gitu kadang, atau kita masih kerja dia nungguin gitu kan, nunggu kita pulang, atau sebaliknya kita nungguin cewek kita kan belum pulang kita nungguin gitu kan. Gue di depannya udah kamu kerja aja, gue nyantai kok ambil ngopi dulu nih di bawah. Lah gimana sih? Nggak mau ya dia? Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini yuk nggak mau, dia malu lah udah. Yuk ketemu di mana? Apa? Ini Tukba. Jalan Tukba ya? Lagi beli Tuba. Lagi beli gorengan. Iya Tuba. Gue tuh kadang suka Tuba. Maaf ya.
Di mana? Di Ome TV juga. Lu bisa beli gorengan di Ome TV. Oh, ini sebenarnya kalau ini kayak ini memang takdir ya. Enggak, lu cerita dulu. Anjing takdir dong. Iya sih, kan gue bilang takdir nih kuasa Tuhan nih yang udah bicara nih kuasa Tuhan. Aduh seru nih. Makin ke belakang makin rame nih kayaknya. Bentar gue. Ini kabel gue ribet banget ini. Lagi rame-ramenya nih, Cuk. Gimana ini lagi sedang, lagi happy. Mukanya kelihatan tuh. Begitu tuh. Happy banget. Tuba langsung merah, anjir. Merah, Cuk. Iya. Merah. Iya ketemu dengan Cici tadi. Jadi, kalau sama Tuba malah sebenarnya nggak di Ome TV. Oh, nggak ketemu di Ome TV? Enggak. Jadi sebenarnya ada YouTuber. Ari. Kalau pecah mahal bayar. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh, enggak dong. Jangan ikut. Jadi, di Indonesia ada beberapa YouTuber Ome TV. Ada tuh yang pesulap-pesulap juga ya? Ketemu Ari sih, Pak. Ari. Iya, pokoknya ada YouTuber namanya Ari. Ari Agassi. Itu sebenarnya ketemu sama Tuba. Ari itu bukan yang sulap-sulap itu yang Harris bisa muncul di mana gitu ya? Harris Koi. Bukan, oke. Ari namanya. Ya, Ari namanya. Oke. Terus? Nah, si Ari ini dia itu senang buat habis ketemu di Ome TV, dia bakal buat Discord. Oke, Discord. Tahu Discord? Discord, sorry. Ini umurnya 50 atau berapa sih? 67. Discord, maaf. Gue juga nggak tahu sih gimana caranya itu Discord kerjanya ya. Ya taunya karena nonton kontennya Ari Discord, gak tahu orang bisa ngumpul gitu. Cuman konteks kerjanya itu pakai apa gimana aja gue nggak ngerti. Oke, gue update nih. Mau kasihan lah bapak-bapak ini. Iya kasihan. Apa Discord? Apa Discord? Ya intinya di Discord itu kita bisa kita bisa ngobrol banyak orang. Nah, dia undanglah semua teman-teman yang dia jumpa di Ome TV. Kayak grup, jadi ngobrol bareng di situ. Oke, ada tuh, Bang. Dan suatu hari si Ari ini ngajakin, "Bro, ikut yuk Discord gitu." Masuk. Ada tuh baju di sana. Ini lagi live bareng gitu. Iya, live itu live. Oke. Ngobrol rame-rame. Ngobrol di sana, ngobrol. Akhirnya kita kenalan. Awalnya kita temenan aja. Kan banyak di situ orang. Kenapa lu akhirnya ke Tuba? Beda ya awalnya. Apanya, cuy? Berarti udah dari awal udah ada aura beda yang dilihat Vicky Naki. Ini dia ngomong sendiri loh. Ini ngomong beda. Ini kan kita lagi bicarain Discord kan? Ini lagi bicara Discord. Dan di sana banyak orang. Dan kenapa bisa lihat Tuba beda? Ya, berhijab. Oke. You suka wanita berhijab. Oke. Kedua, beautiful gitu. Cuy, lu kan ketemu di Ome TV banyak yang cakep-cakep. Lu nyambung sama gue. Ya maksudnya mungkin mereka cantik. Cuma di sini tuh biasa aja gitu. Di mata saya, Papa gitu. Oh, di mata gue makanya ngeliatin matanya dia tuh di situ. Oke, di mata kamu. Dasar bapak kayak gue. Tolol-tololnya sama gue tuh. Kalau udah urusan gini kadang-kadang dunia anak-anak sekarang nih kadang-kadang gue kadang perlu masuk gitu, seru kayaknya gitu kan. Cuman ya tadi balik lagi bawa bapak gitu kan yang perlu proses otaknya tuh, RAM-nya udah lemot. Dia itu different. Berarti fisik ngeliatnya. Ya, kalau misalnya untuk suka ya. Iya betul. Benar kan? Dan itu benar. Dan beberapa bulan setelah itu ke Turki. Lu? Iya. Kenapa? Ya pengen keluar negeri lah. Ya benar. Lu jatuh cinta lu jangan ngomong. Ya, benar. Lu udah pernah jatuh cinta belum sebelum sama Tuba? Ya cinta monyet sih dulu pas SMA. Udah ada keinginan untuk kayak memiliki belum saat itu? Belum. Ya, nggak tahu ya. I don't know. Ya kalau misalnya putus nggak sampai kayak broken heart banget ya. Biasa aja gitu. Belum ada yang broken heart berarti kan? Belum. Wah, bisa jadi. Wajib. Cik bacotnya. Densu. Gak ada tenggorokannya lu ngomong. Bacotnya. Aduh, jangan sampai. Lu mudah si Vicky ini kayak si Vincent. Gue salah satu mengidolakan Vincent Desta. Walaupun Desta kandas nih hubungannya. Tapi Vincent ini sampai sekarang, Vincent itu cuma pacaran cuma sekali kalau nggak salah kan. Ya, terus ketemu sama istrinya yang sekarang ya udah gitu kan. Atau bahkan belum pernah pacaran kalau nggak salah. Gue lupa deh. Pokoknya dia langsung jadi dan sampai sekarang tuh harmonis. Yang penting jangan untuk personal tuh gak usah muncul di media deh. Tapi
gimana ya? Ini dua-duanya udah menarik untuk media masalahnya. Ya kita doain aja yang terbaik buat Vicky. Mudah-mudahan jadi sama Tuba dan mereka menjadi pasangan yang memang bisa harmonis dan juga bisa menghibur masyarakat karena mereka nih dua-duanya hiburan loh buat kita loh. Enggak, gue nggak doain. Cuman ini kayak lu cinta ini. Iya. Lu nggak tahu cinta itu apa ya? Enggak apa. Lah apa yang lu rasain? Kan masih 22. Iya. Kamu mau nanya mau. Waktu lu memutusin akhir pergi ke Turki kan pasti ada desire, keinginan. Memang konten doang awalnya. Awalnya konten doang. Bukan demi dia. No. Ya gue. Bener. Itu tanya sama dia. Jadi sebenarnya gue gak percaya juga nih Playboy. Gue denger dulu makanya. Iya, gue denger deh. Iya. Jadi sebenarnya itu di Turki itu banyak teman. Dan awalnya sebenarnya tuh mau ketemu sama 3 orang. Oke. Dan pertama memang ketemu Tuba. Oke. Bener kan gue. Sabar dulu. Iya. Ini apa sih? Malah dia. Gue kan pernah muda. Wah, gue pernah muda. Gue juga pernah lintas negara ya. Ya gitu kalau lu harus nonton deh. Buat lu yang belum pernah nonton episode pertama di mana Vicky Naki literally ketemu sama Tuba pertama kali. Wih, itu beda banget cuy. Buat para kita nih yang dulunya banyak berpetualang tuh udah bisa. Ini udah nih. Ini nih. Kalau diterusin, ini jalannya tuh gampang. Kan kita tahu ya kalau ketemu orang tuh kalau mau jadi pacar tuh bisa. Ini kayaknya gampang nih, jalurnya gue gampang nih. Itu tuh udah kebaca gitu. Cara nyenengin maksudnya. Satu sama lain bisa saling gampang untuk menyenangkan tuh udah kelihatan gitu. Aduh, mesti nonton sih dari pertama. Kalau ada yang belum nonton dari pertama deh. Itu beneran sumpah. Malu doang. Bedanya gak ada Ome TV ya dulu. Lanjut. Tuba. Oke, ketemu pertama kali. Ini bener-bener pas ngeliat Tuba pertama kali itu beda banget. Apa? Beda banget dari online gitu. Kayak lebih, aduh, ini kayaknya auranya lebih enak. Iya, adem. Bajunya juga dia pakai adem warna putih. Terus, aduh, cantik banget tuh pertama kali ketemu. Lebih anggun gitu. Obrolannya nyambung udah. Orangnya biasa. Apa yang nyambung coba? Apa? Biasanya kalau ketemu ada sesuatu hal yang membuat kita tuh sama-sama nyambung interest tuh ada background, visi. Lebih ke sini, lebih ke dia tuh orangnya kalem gitu. Sama, maksudnya enggak yang ya gitu. Kita sama. Mana lu kayak gitu lagi? Ya, cuma depan abang doang ini. Jangan nyamain lu Depan dia doang. Kayak lu begitu lu. Apaan sih ini celamitan lu? Oke, jadi kalem. Oke, terus apa lagi yang lu suka dari dia? Apa ya? Jujur. Oh, dia jujur. Ya, dan juga apa ya? This might get cancelled, but it might get cancelled. Oke. Kayaknya berbeda dengan kebanyakan anak-anak muda di Indonesia. Apanya? Cara berpikirnya atau apanya gitu? Satu itu lebih dewasa juga. Yang kedua, dia itu kalau misalnya ada masalah ya harus selesai, bukan yang kayak ngambek gitu. Oh, usianya berapa dia? 20. Tuba 20? Backgroundnya apa? Kayak dia punya life story yang amazing atau gimana? Keluarga, family apa? Oh, keluarga baik-baik gitu, lengkap semua. Iya. Oh, why you mau sama dia? Tuba? Iya, bisa bahasa Indonesia dia? Bisa. Tuba, kenapa kamu mau sama dia? Nggak tahu? Belum tahu ya? Tapi sudah mau? Sudah suka? Sudah ya? Sudah. Apa? Cakep, ganteng, baik? Bukan? Apa? Masuk. Ini ada tulisan ini. Tuba? Iya, bisa bahasa Indonesia dia? Bisa. Tuba, kenapa kamu mau sama dia? Nggak tahu? Belum tahu ya? Tapi sudah mau? Sudah suka? Sudah ya? Tulisan tadi tulisan. Apa? Cakep, ganteng, baik? Bukan? Cinta aja. Cinta
cinta aja, cu. Tidur nyenyak gua malam ini. Anjing, tidur nyenyak gua malam ini. Malam ini tidur nyenyak. Bangke, malam ini tidur nyenyak gua. Cinta aja. Warga Jawa Selatan, let's drink. Let's go party. Aduh, cinta aja. Aduh. Demi apapun, lega rasanya gue hari ini. Berasa gue yang ditembak, cuy. Masuk, bos. Kayak udah, Pak. Ih, sakit lagi. Kamera semua. Dia udah jadian. Udah jadian. Iya. Ya pokoknya kita udah ketemu orang tua segala macam. Iya. Nah, pas kejadian dari lu pergi ke Turki ketemu dia itu selang berapa lama gitu jadi? Jujur kita nggak ada jadian sebenarnya. Oh, nggak ada jadian ya? Enggak. Jadi kayak lu bilang I love you mau nggak jadi pacar aku? Biar aku bisa taruh ini apa? Ganti itu status di YouTube. Di YouTube, di Facebook. Gini. Bocil banget. Gua mau malu, itu serius. Ayo nikah. Tunggu dulu anak muda, saya akan menjadi bapakmu sekarang ya. Wait a minute, you're 22. Gue nih. Wah, gue makin seneng gue bikin. Gue sama si mama cantik yang ada di rumah ini sebentar doang ketemu, langsung gue temuin orang tuanya, gue bilang gue serius. 3 bulan kemudian menikah. Dah. Keren. Dan gue nikah, cuy, duit hasil sendiri. Karena dulu nazarnya kalau berapapun uang yang gue punya ya udah segitu. Walaupun kakak gue punya uang gitu kan, nyokap punya uang, gue nggak mau nerima. Karena nazar, kalau ngambil anak orang, ya lu harus punya duit. Lu ngambil anak orang, lu nggak punya duit, masih minta sama orang tua, nggak bener udah itu. Gue ya menurut gue, ngambil anak orang ya lu harus siap. Secara finansial aja lu nggak siap, lu masih dapat bantuan dari orang, berarti lu belum siap. Anak orang nih bro masalahnya. Mau nanti lu ngontrak, gue dulu ngontrak. Ya gak apa-apa. Dinikmatin bersama. Yang penting ngontrak lu bayar. Walaupun ngontrak kan itu bayar. Bertanggung jawab tuh namanya. 2 years old and you met this woman, on some kind of apa tadi itu ya. And then you met her and you like her and then suddenly you bilang sama dia, okay, I suka you, you suka I. Let's talk about serious relationship. What about marriage? What is in your mind? Young blood? Young blood. I'm your dad now. Young blood. Apa yang ada di kepala lu? Ya, gak tahu ya. I don't know. I feel like she's the one. Itu anak orang. She's the one. Dan itu lebih baik ya daripada pacaran lama-lama. Udah nikah lah. I know, man. I know, but I feel like she's the one. That's it. She's the one dan pikiran aku udah matang. Menurut gue ya, secara kedewasaan berpikir cukup lah, gitu kan. Sambil nanti dijalani ya, berjalan ya. Masalah membangun hubungan rumah tangga itu kan, buat yang baru pertama kali nikah ya tentunya ya ilmunya ya pada saat lo ngejalanin, gitu kan. Lo nanti akan menemukan sendiri permasalahan-permasalahan gimana ngatasin. Lo belajar di situ. Secara ekonomi oke. Vicky udah mampu, bisa lah memberikan rumah untuk tinggal, kendaraan, atau mau ngontrak dulu atau gimana. Secara ekonomi gue yakin dia mampu.
secara mental gue yakin dia juga sudah siap ya. Ya tinggal dipikirkan karena Tuba masih sekolah kalau salah ya. Tapi ada orang nikah sambil sekolah bisa juga. But it feels she's the one. When I was young, I feel she's the one. And then she's end up with another one. Well, hopefully not. Or me end up with another one. I forget. Aduh, itu memang udah kacau memang gimana. Iya kacau, lu mesti belajar banyak ya gue. Janganlah. Ya, cuma maksudnya gini loh. Ini kan you nanti kalau mau serius kan pasti kan ada banyak hal. Dia kan di luar, you di sini gitu kan. Nah, itu kan harus dipikirkan semua. Gitu kan opini orang, pandangan orang, kenyamanan dia segala macam. Lu bisa pacaran sama dia, deket sama dia, LDR segala macam. Lu udah pikirin semua itu. Why do you have to think about that? Kenapa harus dipikirin? Ini salah satu hal yang gue suka dari anak kayak Kenapa harus dipikirin? Iya. Who cares ya? Oke, bagaimana caranya menyelesaikan ketika ada masalah nanti datang gitu? Misalnya mungkin akhirnya masalah imigrasi. Ya, kan kita nggak tahu masalah apa yang akan datang ya. Ya. So, lu akan menempuh sejauh apa dengan suatu hal yang lu tidak mau pikirin nanti? Sejauh Mars. For her. For her. Dia mau pergi ke Mars buat kamu katanya. Wah. Kata-kata untuk hari ini masih. Gue akan melakukan apapun. Bahkan kalaupun gue harus ke Mars untuk nyenengin dia. Gila-gila kan anak nih. Iya. Sebegitu. Oh, jadi ini cinta pertama kayaknya. I might be young, but hey. Hey. Lagi jatuh cinta di kampret nih beneran sumpah. Lu udah kelihatan gini? Iya, lu udah ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya bilang apa? Tuh nggak? Yang lebih parah apa? Tuba ini kalau keluar kota nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ke Indonesia boleh. Ya, kalkulasi sendiri dong. Kenapa? It's pretty self-explanatory, man. Majority Muslim. Apa? Keboleh ke Indonesia apa? Ada bikin aki. Bapak-bapak satu nih. Gue tipu, gue cabut topi lo. Tapi begitulah bapak-bapak tuh. Gue aja sendiri kadang-kadang suka nggak nyampe gitu otak gue gitu. Tapi ini kan maksudnya keluar kota nggak boleh, tapi kalau ke Indonesia boleh karena ada bikin aki. Karena amal lu. Dia percaya orang tuanya sama lu. That's the point. That's the point. How you convince her parents? No, I didn't do anything. Bagaimana cara dia yakinin you punya orang tua, you bisa keluar dari itu? Apa ngomong naon? English. Dia bahasa apa sih? Turki deh. Kasih Turki dulu. Coba kasih ya. Yeah, he asked, how did I convince you? Turki bukan Inggris. Turki. Gak bisa kalau Turki. Oh, Turki nggak bisa. Ya udah Inggris deh. Itu how do you how he convince your parents to bring you out from Turkey? Nggak tahu. Not hard. And they just trust me. What can I say? Oh. Jadi you yakin you pasti mau serius ya sama dia ya? Yeah. Oke, dan lu akan menempuh Mars untuk itu ya? Gokil. That's my word. Oke, kalau gitu. That's my word. Itu udah menjawab semua netizen yang nge-ship banyak nih netizen nge-ship banget sama banyak. Dan ini maybe the deepest. Yeah, only here. Only here. Lu kenapa nggak jarang mau podcast gitu? Kayak gue jarang ngeliat lu wawancara ngobrol gitu. Apa yang lu hindarin dari orangnya nggak asik apa gimana? Malasnya orang. Sebenarnya sini malas juga sih. Enggak, jangan gitu. Jangan gitu ya. Oh, lu pernah kena tampar online? Kok belum kena tampar online? Anjing bacot ini gue demen banget Denzu nih. Ini salah satu tontonan gue sih. Gue sering banget nonton apa sih story. Iya di YouTube tuh shortnya ya kan. Lucu-lucu banget lagi kalau dari Ciolip. Aduh. Fans gue sama Ciolipnya fans banget, seneng banget sama Densunya juga. Wah parah sih orangnya. Lu tuh berapa kali soalnya gue undang. Nih gue kasih tau dulu di community gue ya yang pada protes ya. Bang mana bang, kalau nggak mau upload bilang bang. Kan soalnya gue udah munculin lu di community. Oh iya? Iya udah lama. Ini orangnya cancel terus. Gue kasih tau sama lu ya. Kau tanya nih sama orangnya. Tapi bukan aku aja guys.
juga ada sekali. Ya kan cuma sekali gara-gara nggak bisa banget. Kalau lu Ya, waktu itu udah bisa tiba-tiba lu bukan baru memang. Orang tua number one. Enggak, lu pasti menghindari sesuatu. Ya, Kita kan curiga. Ngapain di sini sekarang? Sekarang mungkin lebih siap kayaknya. Ngapain disiapin? Nggak ada sama. Tapi berarti nggak ada konspirasi. Lu takut apa ya? No. Nggak ada lah. Gue nggak percaya dah. Dia anak pinter loh. Ya udah. Ini aku pinter acting. Oke. MD Entertainment mungkin mau. Asik. Bisa sih. Bro, tapi lu punya potensi kalau gue lihat. As a good entertainer. Dan gue gak percaya lu introvert sebenarnya. Karena lu secara extrovert bagus gitu. Tapi lu percaya gak kalau gue sebenarnya basicnya introvert juga? Model gini introvert. Nah, dia. Model gini introvert. Gue introvert. Sampai hari ini introvert gue masih ada. Cuman mungkin berkurang. Tanya kru-kru gue. Gue lebih banyak diem gak kalau di rumah? Dia Masa sih? menganalisa. Membaca. Apa yang menganalisa? Orang, kerjaan. Semua yang ada di circle gue, orang ini, kerjaan, kehidupan, cara pandang. Apa suka baca baru? Dulu waktu kecil, umur 7 tahun tuh gue udah baca buku-buku berat. Dari kayak Chicken Soup, Rich Dad Poor Dad, Tunda Semua Ringin, banyak tuh. The Purpose Driven Life, ada banyak. Banyak. Teiko, Musashi Miyamoto. You juga suka baca kan? Nggak suka baca? Nggak pernah. Tapi lu suka mempelajari dari online. Dan harus visual, harus video, harus ya ngobrol gitu. Nggak bisa kalau dari teks. Pasti lu suka ngelihat sesuatu referensi, lu modify, lu kembangin ya. Gitu. Sama dengan gue karakter. Sio apa sih? Hah? Sio apa ya? Sio. See you again? Bye. Sio bukan. Sio. Cina. Sio kelahiran 24 Juli. Bukan. Itu zodiak. Tahun. 2000 apa? Naga. Be careful. Iya. Sama kayak sionya Dedi ini. Naga dia. Naga ya? Bener ya? Oh, kuat. Auranya besar. Bisa jadi orang besar. Kenapa gue jadi kayak peramal ya? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari community. Apa itu cinta menurut Vicky? How do I know? I don't know. Lah ya lu rasa. How do I know? Maybe that's. Harusnya lu jawab. Katanya love is tukba. Aduh. Asik. Namanya siapa sih tukba? Tuba. Dursun. Tuba? Dursun. Tukba Dursun. Tuba Dursun. Cantik sih anak ini ya. Ini kalau ada teman gue namanya Vicky Nitinegoro, lihat nih. Wah, demen nih. Ada Vicky Nitinegoro, tahu lah dia gitu. Iya. Ada, lu belum lahir. Sekarang udah turun karirnya. Bikin ini gue. Kebanyakan bangun siang di Lighter Venture. Nggak, skip. Jadi, apa itu cinta menurut Vicky udah jawab ya. Arti sebuah hubungan dari seorang Vicky kayak gimana? What is a relationship for you? What is the value of relationship? What is need to do in relationship? What do we need to do in a relationship? Feel like it's communication. Communication number one. Komunikasi. Okay. Yeah. What kind of communication? Yeah, I mean everything. You have to communicate with your partner, right? Iya, betul. Jangan kayak jadi Bang Densu, nggak ngomong apa-apa ke Cici. Nah, gue communicate harta gue sih. Dia komunikasi nggak anaknya? Communicate. Yeah. Of course. Every time, like asking you, have you eat? Of course. What is your day? What do you feel today? Sweet ya, romantic. Nah, romantic. Oh, you like that? Oh, you like kan ya? Itu kalau di YouTube lagi sering like gitu. Demen banget nih gue ngobrol begini, gue merasa muda banget. Iya, gue juga. Ini Densu mewakili ya, jadi nggak cuma gue ya. Jadi kalau lu lihat gue nonton Vicky Naki Petakilan, nih lu lihat Denny Sumargo sama. Berasa muda cuy, berasa inget. Jadi mohon maaf ya kalau kelihatan norak. Bodoh amat, gue udah gak mikirin. Reaksi gue berlebihan. Bukan, ya memang begitu adanya. Ngelihat mereka tuh inget. Berasa muda, inget momen-momen dia melakukan apa, jalan atau ngapain, nonton, ngobrol. Itu gue udah pernah. Gak bisa mengulangi kan.
Ya sudah nonton begini untuk memflashback lagi, mengingatkan ada yang sama di part ini. Oh sama sama gue, di part ini sama sama gue. Jadi apa yang Vicky rasakan mungkin juga gue bisa nebak gitu loh. Karena gue pernah tuh di momen itu. Gue tahu isi hati lu, cuk. Gue jambak lo gak ngaku. Oke, itu udah jawab ya. Iya. Cukup gak jawabannya tuh? Communication katanya. Yeah, that's the most important. Oke, apa lagi? Trust maybe. Okay, commitment. We talk about commitment. Trust. Yeah, commitment. Yeah. Okay, commitment. Yeah. What kind of commitment? Yeah, I mean you gotta trust. Okay. So if one day you meet another woman, which is only you and your God knows that, okay? Okay. Jadi lu lihat satu cewek ini, wah, gue melihat wanita ini bla bla bla. Okay. And then ini kita bicara realistis. Yeah. And then what are you going to do with the relationship? How you think? No, I mean misalnya. Misal kita kan tidak bisa menghentikan. Jadi ketemu orang terus cantik gitu maksudnya. Bukan hanya cantik, ternyata lu bisa suka sama dia, itu kan tidak logik, tidak pakai logik, bro. Now the thing is, ini kan poinnya udah beda ya. Misalnya kita ketemu sama orang, oke, mungkin, oh dia cantik, oh dia ini, tapi udah segitu doang. Kalau ini kan udah beda, levelnya udah beda. Iya, lu kan nggak langsung ketemu sama dia langsung suka. Ya makanya. Betul, dan bisa terjadi. Gue kasih tau sama lu, bisa terjadi sama perempuan lain juga. Ya, kau pikir perempuan nggak banyak? Ya jangan dilanjutin. Oke, jangan dilanjutin. Yeah. Berarti you commit with the person. Itu realita ya. Itu yang menyerang kita. Dan pastinya setiap orang bisa mengalami momen-momen seperti itu. Itu lo harus kuat-kuat tuh. Ini penguat gue salah satu ya. Nama anak gue. Aduh. Tapi ini realita ya. Goda tuh bisa datang kapan aja. Dan apa yang dimaksud Densu gue paham banget. Lu bisa, Vic, lu bisa jatuh cinta yang gak masuk akal, misalnya tidak logik, tiba-tiba lu bisa suka sama Tuba, dan itu lu bisa juga merasakan ke orang yang lain gitu kan. Yang mungkin ya di masa depan lu pasti bisa aja ketemu kayak gitu. Nah itu gimana? Wah itu harus kuat banget bro. Bener-bener harus kuat. Atau lu bisa menemukan misalkan ke depan ini nanti lu udah tua, lu ketemu dengan Tuba muda lagi, ada baru lagi Tuba muda misalnya. Itu gimana tuh? Aduh, itu harus kuat-kuat banget deh. Dan benar ingat bahwa pada akhirnya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi mendingan merawat yang sudah ada. Kelihatan bagus karena baru ya. Lama-lama ya biasa. Oh, kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperempuan ini. Misalnya ternyata terbangun hubungan yang lebih serius. Nah, impossible. Impossible. Yeah. Jadi kalau misalnya you tidak sayang lagi sama dia atau rasa itu hilang, what are you going to do? Commit, like I said, commit. Rasanya hilang. Lu percaya nggak rasa itu bisa hilang? I don't know. You nggak tahu. Never experience ya. Tapi kalau kira-kira one day rasanya berkurang, what are you going to do? Stay with her. Stay with her. Bagaimana caranya find solution about that? Well, I don't know. Never been there. Never been. Okay, that's a good one. That's a good one. Okay. Yeah. Nanti kita ngobrol lagi. Tapi realistis ya. Ini nih yang kadang bisa terjadi pada siapapun. Rasa tuh benar bisa gitu. Makanya harus ada pengalihan sebentar, misalkan ke anak, terbaik lagi dan lain sebagainya. Ini penting sih. Ketika lu nggak bisa ngejaga itu ya selesai udah. Begitu datang yang baru ya udah loncat langsung. Udah banyak banget experience-nya Bang Densu. Enggak banyak, cuma maksudnya ada sedikit. Maybe we can share each other karena orang jadi bisa belajar. Oh gitu. Bagaimana kita menyelesaikan sesuatu. I'm learning too. Gitu loh. Everyone learning. Karena gue bikin video di YouTube itu supaya orang bisa belajar dari pengalaman orang, sudut pandang orang, supaya kita jangan terlalu sempit melihat sesuatu. Karena cara kita melihat sesuatu itu define our life, define our future. Bijak juga tapi. Nah, do you understand that? Lu kalau nggak main Ome, mungkin pemikiran lu tidak sebesar itu. You will never meet. There is so many people with so many characters and how to adapt and adjust. Nggak mungkin.
Iya. Dan lu belajar banyak. Itu yang membuat lu menjadi Vicky nagih kan. Cewek-cewek pada nagih. Aduh. Dia matanya udah gini. Pinter. Udah cowok ngobrol kayaknya jatuh cinta ya. Kita lagi ngobrol kamu ya. Asik. Rekam dong, buka ya. Oke, nah. Ini banyak pertanyaan dari habis ini. Iya. Kamu nggak mau sini? Nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Di sini dia harus jawab. Nggak mau ya. Kenapa Vicky suka cari gebetan luar negeri dibanding Indonesia? No. Enggak, maksudnya aku enggak pernah ya. Oh, aku harus luar negeri, aku harus orang Indonesia. Memang ketemunya itu. So, what can I say? Iya, intinya lu lebih suka orang-orang luar negeri, cara berpikirnya dan cara melihatnya gitu mungkin. Nah, lu belum ketemu yang bagus-bagus aja, Din. Oh, maksudnya kontennya. Iya sih, kalau di konten kalau kita perhatikan kan lebih banyak emang dari luar ya, cewek-ceweknya. Dia jarang konten bersama orang Indonesia gitu kan. Pasti nyari dari luar. Ya karena language. Kan dia language. Tujuannya bukan nyari cewek cantiknya doang. Bukan nyari pasangan, tapi language. Dia kejar language. Dan language-nya itu ada di luar. Di mungkin bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan lain sebagainya. Kan itu yang dia kejar. Menurut lu jodoh lu feeling lu, jodoh lu orang luar negeri apa orang Indo? Ya ini udah ada. Ya kan belum tahu, orang belum nikah. Orang yang nikah udah bisa cerai. Nah, kan nanya tadi apa pertanyaannya? Iya, oke. Ini keyakinan lu ya. Iya. Ini orang Indonesia emang kelihatan. Ini kemauannya keras. Kalau dia mau sesuatu harus jadi. Apapun dia akan coba sampai last point. Aku mau rumah ini. Enggak, itu enggak bisa. Enggak, gue mau nanya sama lu pernah nggak sih ketika lu pengen sesuatu harus terjadi, tapi akhirnya nggak bisa jadi? Good question. Yeah, very good question. Nggak pernah sih kayaknya. Wait. I want something. Jadi lu tuh sesuatu makanya karakter lu gitu kan? Cuma nggak misalnya gini. Belum pernah yang apa ya? Soalnya kayak pengen banget sesuatu terus nggak jadi terus yang kayak nggak dapet lah. Nggak pernah. Masih dapat semua ya? Bukan maksudnya masih dapat semua. Kalau nggak ada yang benar-benar mau banget terus tiba-tiba nggak dapet itu kayaknya nggak pernah. Cuma mau ini tapi nggak saya lah. Ini mau banget nih. Ya. Oke. Mau banget. Oke, nanti kita lihat. Oke. Terus apa nih dari komunitas semua? Karena memang hari ini lu harus menjauh community yang marah-marah sama gue tuh ya. Community ini orangnya ya. Oke. Apa ada rencana mau lanjut ke jenjang yang serius sama Tuba? Obviously. Yes. Obviously. Oh, mantap. Oke. Jadi usia 22, Amin. usia 20. Ya. Karena dari keluarga juga semuanya mereka semua nikah muda. Ya udah, kalau begini. Sudah. Kita selesaikan di sini dengan bijak. Ada pertanyaan lain? Ada satu. Oh iya, ada pertanyaan kalau udah bosan main Ome TV. Udah punya planning nggak main sinetron atau apa? Kalau sana sih enggak, cuma lebih ke YouTube doang sih. Pengen kayak tinggal di negara ini selama 2 bulan atau terus di sini selama 2 bulan gitu sih. Dan ngerasain aja di sana gimana, culture, learning the language. So, vloggingnya juga dia bagus masalahnya. Dan sekarang parahnya suami istri amin ya. Gue udah keceplosan suami istri, tapi amin. Pasangan ini Vicky sama Tuba ini kedua-duanya udah ngevlognya udah enak, udah asik banget. Tubanya juga udah jago loh ngevlognya. Jadi bakalan menjadi sebuah tontonan yang menarik ketika mereka adventure gitu kan. Nggak kebayang gue mereka ini berdua nih adventure ke beberapa negara gitu kan, bergerak terus nanti ke sini tinggal berapa lama bergerak lagi. Wah itu keren banget sih. Dan mereka masalahnya juga masih muda dan itu bisa dilakukan bertahun-tahun dan mungkin harapannya seluruh negara bisa didatangi gitu. Wah itu gokil sih. Oh berarti ini lagi ini ya proses pencarian jati diri atau sudah aktualisasi diri? I would say aktualisasi diri. Wow. I don't know what that means, but yeah. Ya udah nanti lu cari tahu ya. Pokoknya gue tunggu lu lagi di sini. Ini akan menjadi video reminder lu. Yeah. Everything that you say here, you gonna face it. Yeah. Outside there. Exactly. Oke? Oke. Jadi kalau misalnya lu nanti ada ngalamin sesuatu, lu datang lagi sini. Kita gitu ya? Iya. Oh, iya. Di sini kan tempat kita curhat. Karena kita bisa belajar dari apa yang kita cerita. Ya. Apa itu maksudnya? Apa yang keluar? Kembali Mame.
Vicky Nagi. Yoi. Wow, I think that's it guys. Wah, this is long reaction. Ini baru pertama kali gue nonton video sepanjang ini. Dan mudah-mudahan lo nonton semua. Dan mudah-mudahan sampai habis nontonnya. Kalau enggak sih bener-bener keterlaluan nih lo semua. Keterlaluan lo sama gue. Kalau nggak nonton, gue bisa tahu loh. Nanti gue cek video analitik. Berapa rata-rata penonton gue nonton Vicky Nagi ini. Kalau dikit gue nonton Vicky Nagi sendirian, gue gak upload nanti. Sehat-sehat ya buat lo semua ya. I think that's it. It's a wrap. Bungkus.